Wa wada'na anka wizraka, dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semuanya. Beban-beban hidup itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari pikiran. Silahkan kau percaya dirimu sebagai pikiran, bebanmu akan semakin berat. Tapi begitu kita jadi penonton bagi pikiran, masih ingat lagu saya kemarin kan? Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Kabut itu ada putih, ada hitam. Dua-duanya juga menghalangi matahari. Ingat, diriku bukan kabut putih, bukan kabut hitam. Diriku yang sebenarnya adalah langit biru. Aku menerima yang putih, aku menerima yang hitam. Karena aku bukan kabut. Aku adalah langit biru. Berarti kalau aku langit biru, aku bukan pikiran, aku adalah kesadaran. Aku adalah pemerhati bagi pikiran. Coba. Makanya kan lagu itu keren banget, ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat, hitam berarak mengelilingi matahari. Jadi begitu kita jadi kabut, ya sudah, kabut itu akan mengelilingi matahari. Matahari rohani kita tidak nampak lagi. Jiwa kita menjadi terkurung, tidak terdapat. Tidak ada proses fotosintesis jiwa di situ. Nih saya tidak berbicara proses fotosintesis materi, proses fotosintesis jiwa. Mataharinya bukan matahari itu lagi, matahari rohani yang ada di sini. Kalau sudah caang di sini, proses fotosintesa jiwa hadir, maka seluruh tanaman jiwa, kesabaran, kearifan akan muncul. Ya, gitu. Jadi oleh karena itu maka kita jangan jadi kabut ya, jadi langit biru aja. Begitu jadi kabut, langsung tarik, itu bukan aku, itu diri palsuku, aku bukan itu. Segera jadi pengamat bagi pikiran, keren banget. Ya. Alam nashrah laka sadroka wa wada'na anka wizroka. Ini K-nya saya baca supaya jelas, K itu kamu, K itu dirimu, ya. Dan Allah mengatakan, dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semua. Begitu kita sadar diri kita bukan pikiran, hilang gak beban? Hilang gak baik buruk? Hilang gak benar salah? Tidak ada beban. Jadi sekarang saya ulangi lagi, beban berasal dari apa? Dari diri yang mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Lihat ya, semua orang, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, belum tentu bahagia loh. Selama dia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran, harta sebanyak apapun belum tentu dia bahagia. Kau mau boga duit mah. Makanya kuncinya sederhana. Begitu kita sedang mengidentifikasi diri sebagai pikiran, langsung lain orang eta mah. Urang nusannya nama lain eta. Gitu. Buru-buru. Kita yang sebenarnya tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian. Kita yang sebenarnya abadi, seabadi ilahi. Sadari itu. Senyum aja menghadapi apapun. Tidak ada yang menakutkan. Ini udah tingkat tinggi nih ngaji. Ya. Berikutnya apa? Allazi an qadodoh rak. Itulah yang membuat kamu selama ini terbebani punggungmu. Ini udah pada bengkok-bengkok nih punggungnya. Karena semua jadi beban. Hidup yang 5 hari kerja keras, di akhir pekan piknik 1 minggu, itu hidup yang tidak layak dihidupi. Berarti yang 5 hari itu kalian gak bahagia. Hidup yang layak dihidupi itu setiap saat bahagia. Semua hari adalah hari libur.
Kade ulah nepi ka teu gawe. Semua hari-hari libur itu artinya setiap hari selalu membuat dia bahagia. Apalagi kerja keras ya selama 11 bulan, akhir tahun piknik cenah supaya bahagia. Bohong. Piknik mah piknik we iraha wae. Da teu kedah jauh piknik mah. Ke Jelekong aja piknik tuh. Makan di daun pisang aja nasi liwet enak. Betul? Nih, gimana hatinya? Kalau hati dan pikirannya, ya kalau bisa ke Bali nggak apa-apa ke Bali. Kalau bisa jalan-jalan ke Jepang ya nggak apa-apa, ya. Saya doakan ya. Kemudian Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikraka. Apa artinya? Dan sesungguhnya aku sudah meninggikan ingatanmu. Nah, ingatan yang ditinggikan oleh Allah itu adalah ingatan yang melampaui ingatan, pikiran yang melampaui pikiran, kecerdasan yang melampaui kecerdasan. Itulah kesadaran. Kalau baca di sini ya, terjemahan yang ada, wa rafa'na laka dzikraka. Apa artinya katanya? Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Zikir jadi sebutan. Lihat saya semuanya. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Artinya apa? Aku telah meninggikan ingatanmu. Ingatan yang paling tinggi adalah ingatan kepada Allah. Siapa yang bisa ingat kepada Allah? Yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Nucan nyaho mah moal bisa emut. Dan tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat itu harus tahu dong yang diingat. Jadi yang baru nyebut-nyebut subhanallah, Allahu akbar, la ilaha, can ingat itu baru nyebut. Kalian baca setiap salat subhanallah subhanallah 33 itu yang pakai gini kan? Itu menyebut, bukan ingat. Kalau nyebut mah ada suaranya di dia tah. Kalau ingat mah enggak ada suaranya, di batin. Coba sekarang ingat sama orang tua kita. Ada suaranya? Tuh, ingat mah enggak ada suaranya. Aneh, bilangnya ingat tetapi ada suaranya. La ilaha illallah. La ilaha eta naon? Nyebut. Nah, jadi ingat. Itu bukan zikir, itu mah wiridan. Apakah orang yang wirid itu ingat sama Allah? Belum tentu. Dan nu ingat mah tara ribut. Wa rafa'na laka dzikrok. Aku rafa, aku angkat ingatanmu, aku tinggikan ingatanmu. Jadi orang yang sudah ditinggikan ingatannya oleh Allah, sudah bukan pikiran lagi, bukan tubuh lagi. Dia sudah menjadi kesadaran tertinggi. Disebutnya juga kesadaran murni. Nama tak bernama, rasa tanpa rasa, wajah tak berwajah, kata tanpa suara. Saya mau nanya, pintar gak kalian bisa jawab apa tidak? Allah itu diam atau berbicara? Ari Allah teh diam atau berbicara? Ya? Allah tuh menyebut dirinya juga al-mutakaliman, yang maha berbicara. Allah itu mutakaliman, yang maha berbicara. Allah itu tidak diam. Allah itu berbicara setiap saat. Cuman kata-katanya tidak bersuara, tetapi terdengar. Dan siapa yang bisa mendengar Allah? Yang sudah hening pikirannya. Awas ya, yang sudah hening pikirannya. Makanya belajar mengheningkan pikiran disebutnya mengheningkan cipta. Iya, mengheningkan cipta salah. Mari kita mengheningkan cipta buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah. Lain mengheningkan cipta eta mengadoa. Atau jadi ribut ya pikiran maca Al-Fatihah. Kumaha pasalia. Mengheningkan cipta mah hening we teu macana naon. Iya mas, saya suka perhatikan ya kalau upacara teman-teman di kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mendingan cipta jadi ribut gitu. Hening cipta itu berarti ciptanya hening. Tuh mikirna naon, tuh macana naon.
Atau reka doa mengadoa we tawasul ngaranna baca Al-Fatihah buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita sebagai penghormatan kita. Mari kita akan bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu. Eta mengadoakeun make Al-Fatihah. Sanes mengeningkan cipta. Tapi da sok narurut teh geuning. Mari kita mengeningkan cipta buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah narurut. Saya mah tara nurutan, da mengeningkan cipta. Hening we cipta teu macana naon. Kuduna ge kitu. Tapi da biasana ge kitu nya. Raresep aya nurutkeun teu puguh teh. Kita mengeningkan cipta, dar ciptana teh mikir. Ari maca Al-Fatihah emang teu mikir. Banyak dagelannya di dunia ini, luar biasa. Ayo teruskan lagi. Warofa'na laka zikrak. Saya tanya para sahabat semua, ingin nggak ditinggikan ingatannya oleh Allah? Ingin? Kalau ingin ditinggikan ingatannya oleh Allah, satu, temui dia setiap saat. Ya, maka fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik semua kesulitan itu ternyata disitulah adanya kemudahan. Di balik semua kegelapan itu disitulah adanya cahaya. Di balik semua ketidakteraturan itu disitulah ada keteraturan. Di balik semua kekacauan itu disitulah ada rekonstruksi. Jadi oleh karena itu jangan membenturkan segala hal yang paradoks. Mitrakan. Di balik kegelapan itulah cahaya itu adanya. Makanya R.A. Kartini mengatakan menyusuri kegelapan untuk menemukan cahaya. Jadi jangan terjebak salah benar. Ya, nggak apa-apa. Seburuk apapun masa lalu kita, itu yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Teu aya nu lepat, teu aya. Nu lepat mah pikiran orang, tah. Sok nilai salah bener. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Ya, faida farogta fansab. Wa ila rabbika farghab. Selesaikan masalah satu persatu kalau ada. Insya Allah puncak dari semua masalah kan pulang kepada Allah. Betul nggak? Nuraos dikantunkeun, nuturaos juga dikantunkeun. Kan puncaknya hidup mah wih ka Allah. Tah, jadi kalau kita menelusuri Quran surat An-Nasrah tadi, kita dapat pesan spiritual yang luar biasa. Pertama pesannya, sadar bahwa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya bukan pikiran. Begitu kita bercokol di pikiran, kita akan merasakan hidup sebagai beban. Punggung kita menjadi berat memikul beban itu. Sekarang lepaskan semua beban itu karena dirimu yang sesungguhnya adalah kesadaran murnimu. Oleh karena itu temui dia setiap saat. Temui dia setiap saat. Begitu kita menemui dia setiap saat, warofa'na laka zikrak, ingatanmu akan aku lesatkan. Ingatanmu akan aku tinggikan. Nah, ingatan yang ditinggikan adalah ingatan yang melampaui segala yang diingat. Ingatannya cuma satu kepada Allah saja. Indah sekali. Mereka yang ingatannya selalu kepada Allah, diliputi oleh cahaya Allah, setiap saat merasakan kehadirannya, hidupnya akan dibebaskan. Itu saja. Belajar spiritual itu. Keren gak? Coba belajar spiritual itu seperti itu. Ya, itulah intisarinya agama. Jadi agama bukan keterampilan membaca Quran, bukan keterampilan menghalus-haluskan suara, bukan. Itu bahasa asing. Kalau kita belajar aja bahasa asing sudah bagus. Betul nggak? Iya. Kita bukan orang Arab. Kita melafalkan Arab salah, wajar. Orang Arab juga dititah ngomong, sok orang Arab cenah ngomong, tiga jebur, heseun. Jadi kalau ada orang lain belajar bahasa kita salah, wajar. Kita juga belajar bahasa orang lain salah, wajar. Jangan percaya yang nakut-nakutin. Oh salah bacana, asup neraka. Tong percaya. Saya tak ada encan pernah kaditu. Jadi oleh karena itu maka belajar agama itu harus pakai akal. Ya. Ayo semangat terus. Yang belum bisa baca Quran nggak apa-apa. Mau latihan dulu baca Quran dari awal, tapi jangan takut salah, ya. Itu. Jadi nggak usah pusinglah dengan yang begitu. Justru pusing mah kalau kita hari ini belum tahu jalan pulang untuk mati. Dah maut mau ditanya,
Keyakinan apa? Keyakinan Anda apa? Agama Anda nggak akan mau ditaros. Yang akan ditanya saat mati mah kebaikan Anda apa? Bukan keyakinan. Kamu dites baca Quran, mah daya bu, daya. Ya. Man robuka, mah bukan pertanyaan di kuburan itu, taya kuburan teh, singkat jawab ayeuna. Man robuka, saha Gusti anjeun teh? Jawab ayeuna. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adul sabila. Sing saha nu tepang jeung Allah di dunia, moal tepang jeung Allah di akhirat, jalannya lebih sesat. Kan gitu Quran lagi. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat, dan jalannya lebih sesat. Udah ngerti sekarang Alam Nasrah? Sok baca nanti di rumah. Alam nasrah laka sadrak. Hup, liren heula. Bener orang teh geus sadar. Bener geus luas kesadaranana. Betul nggak? Tanya dirinya. Can kajawab, baca deui balikan deui. Alam nasrah laka sadrak. Can kajawab, baca deui. Alam nasrah laka sadrak. Kengeng teu ayat pertama unggul 100 kali menang. Daripada tuntas sampai ke ayat 8 tapi teu ngartina naon. Paham? Tuh, boleh. Ya, tidak melanggar syariat kok. Karena fikihnya mengatakan yang penting setiap selesai baca Al-Fatihah disunatkan membaca ayat. Ya toh, ayat yang mana saja boleh dipilih. Coba sholat di Arab. Kadang-kadang surat Al-Baqarah diambil ayat ini, dicuplik aja tengahnya, nggak masalah. Betul nggak? Gitu. Kadang-kadang di sana sholat Isya, sholat Maghrib cuma ayat kursi aja, nggak apa-apa. Mau satu surat, mau satu ayat boleh. Bulan Ramadan surat Al-Baqarah dibaca satu surat, satu rakaat, ya kan? Jadi boleh, itu terserah, ya, tidak menyalahi fikih. Itu. Makanya kita harus tahu hukumnya, ya, secara global, secara komprehensif. Jadi daripada kita ngerti detil-detilnya nggak tahu yang komprehensifnya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga setelah dibukakan kesadarannya, diluaskan kesadarannya menghadapi kehidupan, kita menjadi sangat siap. Betul? Tidak perlu resolusi tahun baru. Jadi hadapilah setiap saat dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.